Halo, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit berita sepak bola. Sebelumnya saya disclaimer dulu, ini sekadar sharing atau berbagi. Jadi silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya mengenai apa dan seperti apa cara mengedit berita olahraga maupun berita ekonomi dan seterusnya, silakan di kolom komentar. Kesempatan hari ini kita akan mencoba mengedit mengenai berita Borneo FC. Nah, dalam judul biasanya kita akan menerima, nah ini adalah tulisan dari reporter kami ya. Jadi memang saat ini dia masih belajar cara menulis. Jadi dia menulis panjang sekali, Borneo FC siapkan amankan poin penuh saat melawan Malut United. Perlu diketahui untuk judul biasakan atau beri atau kasih judul yang menarik. Usahakan judul singkat, padat, jelas, mewakili semua berita. Jadi judul itu adalah rangkuman dari seluruh berita. Ada sedikit perbedaan cara menulis berita untuk media online dan media cetak. Untuk media online biasanya itu lebih apa ya, lebih bahasa sehari-hari. Kita bisa menggunakan dengan misalkan kita awali dengan bahasa wah, Borneo FC siap amankan poin penuh saat melawan Malut United. Ini juga bisa kita gunakan. Tapi ketika dalam penulisan media cetak biasa sih lebih ini ya, lebih umum atau lebih EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi karena ini kebutuhannya adalah buat media online, kita bikin judul yang menarik, yang simple. Tadi misalkan bisa gunakan tadi kata wah, wow, dan seterusnya. Ini terserah kawan-kawan ya. Nah, kalau saya lebih cenderung memang berita ini tergantung kondisi, tergantung konten juga ya. Ini kalau kita lihat judulnya Borneo FC siap amankan poin penuh. Ini bisa kita potong poin penuhnya, jadi cukup Borneo FC siap amankan poin. Ini juga bisa kalau kita hapus. Ini bisa kita hapus, tapi agak gantung ya. Kita kembalikan saja. Ini Borneo FC siap amankan poin penuh saat melawan Malut United. Oke, kita masuk ke tubuh berita. Ya, ini adalah namanya lead atau paragraf pertama. Di dalam lead ini, kawan-kawan, seperti kita ketahui bahwa ini adalah bisa dikatakan merupakan rangkuman juga dari keseluruhan tubuh berita ya. Ini bisa kita, ya tergantung lagi dari konten berita yang mau kita buat. Ini sudah, saya lihat sudah benar, hanya ya untuk penulisan nama klub, kalau saya biasanya tulis nama lengkap dulu, Maluku Utara, baru kita kasih tanda kutip ya, tanda kurung ya di dalamnya. Karena tidak semua pembaca memang paham klub-klub mana saja yang ikut dalam laga sepak bola ya. Ini bisa berlaku untuk apa, untuk semuanya, karena biasanya untuk yang disikat-sikatnya adalah klub lokal ya, klub Indonesia. Untuk klub luar jarang sekali saya lihat itu disingkat ya. Nah, kita kembali ke paragraf pertama. Borneo FC Samarinda kembali akan menjalankan laga kandang melawan Utara United pada lanjutan BRI Liga 1. Oke, ini nggak ada masalah. Bermain di hadapan supporter. Nah, ini biasanya banyak sekali typo atau memang ketidaktahuan dari reporter mengenai bahasa baku. Maka sangat kita tekankan ke reporter bahwa harus atau wajib mengecek dulu kata per kata itu melalui KBBI ya. Secara online itu ada, kita bisa cek apakah kalimat atau kata yang kita ketik itu sudah benar atau belum. Banyak kan memang reporter tuh males ya, apalagi di era sekarang itu sangat apa ya,
karena begitu terbantu oleh teknologi, akhirnya mereka juga agak-agak malas gitu untuk mengecek tulisan sendiri atau kata-kata yang telah mereka ketik. Oke, ini kita edit. Yang benar adalah supporter sendiri. Nah, ini bermain di hadapan supporter sendiri. Ini bisa kita kasih koma ya, biar bacanya juga enak. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara penempatan titik, koma, supaya juga ketika pembaca itu membaca tuh enak. Rumusnya adalah kita coba baca seperti ini, itu kita akan mengetahui apakah berita kita atau tulisan kita ini terlalu panjang atau tidak, apakah penempatan koma, titik itu sudah benar atau tidak, akan terlihat ketika kita mencoba membacanya seperti news anchor ya. Seperti tadi, ini kalau kita hapus komanya, kita kalau membaca akan seperti ini. Bermain di hadapan supporter sendiri, Borneo FC yakin akan mendapatkan poin penuh. Agak capek ya, karena idealnya satu kalimat itu satu tarikan napas. Maka kita coba taruh di sini komanya. Jadi kalau kita baca bermain di hadapan supporter sendiri, kita masih bisa bernapas ya, masih enak. Borneo FC yakin akan mendapatkan poin penuh. Nah, ini kalau saya bagusnya sih dikasih tanda titik ya, kita akhiri saja. Nah, akan mendapatkan ini masih katanya kalimatnya belum tegas ya. Nah, mendapatkan ini kita pakai saja bahasa aslinya ya. Bahasa apa sih? Saya lupa bahasa kata dasarnya ya. Tidak kita berikan imbuhan atau berikan akhiran. Jadi langsung tegas saja akan dapat poin. Jadi kalau kita baca bermain di hadapan supporter sendiri, Borneo FC yakin akan dapat poin penuh. Nah, itu lebih enak ya ketimbang kita tadi menulis mendapatkan ya. Kemudian lanjut ke laga Borneo FC melawan Malut. Nah, ini di sini tidak perlu lagi kita tulis lengkap karena di atas sudah kita tulis ya Malut itu apa. Maluku Utara, jadi cukup kita tulis Malut. Di sini benar sudah. Nah, laga Borneo FC melawan Malut United akan digelar pada, ini masih kalimat pemborosan ya, kalau kita bilang di sisi redaktur akan digelar pada, bisa kita hilangkan saja akannya. Laga Borneo FC melawan Malut United digelar pada. Nah, pada ini juga bisa kita hilangkan atau tetap kita tulis, terserah ya. Tapi kalau saya sih saya hilangkan saja karena kembali kita menganut sistem bukan sistem yang menganut bahasa tegas, lugas, dan singkat. Kemudian lanjut ini digelar Selasa 7 September bisa ditulis September atau angka boleh, pukul boleh, nih karena malam kita pakai 24 jam. Wita ini benar, kalau WIB kita tulis besar ya seluruhnya. Kalau Wita ini kita harus kecil, kenapa? Karena dia singkatan bukan per kalimat ya, per kata ya. Beda WIB tadi waktu Indonesia bagian. Nah, itu karena dia diambil singkatan dari awal kata ya. Karena ini diambil ada TA ini diambil dari bahasa tengah, dari kata tengah, makanya dia harus kecil ya. Nanti coba akan kita bahas cara penulisan kapan kita menggunakan huruf besar, kapan kita menggunakan huruf kecil dalam satu singkatan. Lanjut di Stadion Batakan Balikpapan, ini benar sudah jelas ada di mana di Stadion Batakan. Batakan itu ada di mana? Ada di Balikpapan. Ini bisa ditambahkan Kaltim atau Kalimantan Timur, tapi cukup dengan Balikpapan saja sudah cukup. Nah, untuk penulisan nama ini biasanya kalau dalam kaidah sih itu setelah jabatan ya, kita tuliskan jabatan dulu baru kita tulis nama yang bersangkutan. Yakin dirinya dan anak didiknya dapat memenangkan pertandingan melawan Malut. Nah, ini kesalahan, harus huruf besar dikarenakan Lili Pali dan kawan-kawan ini sudah benar. Biasa penulisan Lili Pali ini adalah nama kapten ya, ini mengarah kepada tim Borneo FC. Sudah melakukan persiapan yang matang. Ini yang kita buang saja. Jadi ini satu pertandingan yang kami menangkan. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya ini bisa kita kasih koma. Peter juga telah melakukan antisipasi kepada beberapa pemain. Nah, ini kembali typo. Pemain Malut pada beberapa pemain. Nah, ini kasih tanda titik ya. Kemudian
dirinya telah ini bisa kita hapus, dirinya memiliki strategi khusus untuk menghadang sulut. Nah, ini bukan sulut ya, salah lagi reporter kita menulis malut. Nah, ini kadang sepele oleh reporter tapi fatal ya, fatal ini. Maluku Utara mencetak bola ke gawang Borneo FC. Ini bisa kita lengkapi saja. Ini kembali kalimat langsung, ada pemain sayap yang cukup bagus dalam menggiring bola, ada pembelakang dan seterusnya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian masuk ke mengenai jadwal pertandingan sangat padat pada bulan September. Bulan bisa kita hilangkan. Penulisan tahun sebenarnya bisa dimasukkan atau tidak, tapi merujuk pada tanggal penerbitan berita, ini tidak masalah, tidak dimasukkan tahun ya. Jadi langsung saja, mengenai jadwal pertandingan sangat padat pada September, Peter Lustra telah memiliki, telah kita hapus, memiliki jalan keluar dengan cara melakukan rotasi pemain. Ini seharusnya tanda titik biar enak membacanya. Serta pesut etam diuntungkan dengan kondisi pemain yang fit. Masuk ke kalimat langsung, kami selalu memikirkan rotasi tergantung dengan cepat tidaknya pemain melakukan pemulihan. Oke, ini sudah dijelaskan di dalam kalimat tidak langsung, semestinya tidak perlu lagi ditulis atau ditegaskan dalam kalimat langsung ya. Karena ya buat apa? Karena di sini sudah kita jelaskan, kemudian di sini kita tambahkan lagi kalimat langsung. Jadi fungsi kalimat langsung itu sebenarnya untuk melengkapi data di atas ya, di atasnya ya. Nah, ini kalau kita baca seharusnya kalimat langsungnya adalah bisa kita tambah gini aja, kami siap tempur. Nah, ini lebih pas ya. Lebih pas. Ini karena dia adalah menegaskan kalimat tidak langsung di atas ya. Oke, tapi ini tidak kita pakai, kita hapus saja. Lanjut. Rivaldo, Enero, Pakpahan. Nah, ini tadi kita pindahkan karena kita tulis ini dulu ya. Posisinya baru kita tulis nama yang bersangkutan. Idealnya sih seperti itu ya. Pakpahan ini bisa mengatakan, menjelaskan, menegaskan dan seterusnya ya. Mengatakan kita kasih koma, dirinya dan rekan-rekannya kembali typo selalu menjadi masalah. Ini bisa juga squadnya diganti, bisa timnya langsung juga bisa. Ini juga lebih simple. Timnya telah siap, ini enggak, ini juga pemborosan ya. Setelahnya kita hapus, siap memenangkan pertandingan. Ini juga sebenarnya bisa kita hapus saja, karena kita tahu di atas sudah dijelaskan Borneo FC melawan Malut ya. Nah, kemudian dirinya juga menambahkan, bisa juga kita tulis iya juga menambahkan bahwa ini bisa dipakai atau tidak. Kalau saya buang aja. Dia menambahkan skuad Borneo FC telah memiliki persiapan sejak ini sebenarnya seharusnya sejak pertandingan pada pekan keempat sebelumnya. Nah, ini untuk menjelaskan pemberitaan bahwa ini laga kelima ini Borneo FC itu sudah terlatih bahasanya, istilahnya ya. Karena sudah pekan keempat mereka sudah bermain dan timnya sudah siap. Jadi bahasa sejak dari itu sangat beda ya maknanya ya. Dari itu menjelaskan mengenai asal muasal atau tempat ya. Kemudian lanjut, dari pertandingan kita menghadapi Sleman. Nah, ini artinya Borneo FC setelah pada pertandingan sebelumnya ya, kita sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk pertandingan besok untuk memenangkan pertandingan melawan nantinya. Pungkas Rivaldo. Oke, sampai sini sudah cukup. Lalu kita tutup, kita kasih nama inisial reporter dan inisial redaktur ya. Sebenarnya dalam berita bola ini sangat bagus jika kita tampilkan lagi itu jumlah poin ya. Nah, jumlah poin ini kalau saya sih biasanya dulu waktu masih di lapangan saya selalu tampilkan jumlah poin per klub. Jadi ini juga sebagai pengayaan ya. Jadi ketika pembaca itu melihat berita kita, dia juga akan dapat tambahan data berapa sih jumlah poin klub yang mereka klub dukungan mereka lah. Nih. Tapi karena ini tidak ditulis ya, sebenarnya bisa aja saya searching untuk nambahin, tapi
ini. Oke, next akan saya lengkapi selanjutnya. Oke, demikian untuk editing berita olahraga. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.